Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maharani dari kelas MB03 dengan NIM 140121336. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang urgensi agama Islam, yang dimana di dalamnya terdapat pengertian Islam, makna agama, peran agama Islam, fungsi agama Islam, ruang lingkup agama Islam, dan hikmah beragama Islam. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata salamah ini. Ditinjau dari segi bahasanya, yang dikaitkan dengan asal katanya atau disebut etimologis, Islam memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu, Islam berasal dari kata as-salmu, yang berarti damai atau kedamaian. Yang kedua yaitu, Islam berasal dari kata aslamah, yaitu artinya berserah diri atau pasrah. Maksudnya adalah berserah diri kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu berasal dari kata istaslama mustaslimun, yang artinya penyerahan seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu makna agama Islam. Agama Islam yaitu aturan hidup agar manusia tidak kacau atau sasikarta, ketundukan yang tulus al-din seorang manusia kepada Tuhan. Berpegang kepada normal dari ketiga kata itu mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa agama adalah jalan hidup atau pedoman hidup agar manusia hidup teratur, terarah, dan tidak terombang-ambing dan tidak kacau. Jadi, Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara seluruh kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagai seorang muslim kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu peran agama Islam, yang dimana tujuannya untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Pembinaan sikap mental dan akhlak jauh lebih penting daripada menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang tidak diresapkan dan dihayati dalam hidupnya. Jika kepribadian utuh dan jiwanya sehat, maka ia akan menghadapi semua masalah itu dengan tenang. Kepribadian yang di dalamnya terkandung unsur-unsur agama dan keimanan yang cukup teguh, maka masalah tersebut akan dihadapinya dengan secara tenang. Unsur terpentingnya yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan seseorang adalah iman, yang dimana direalisasikan dalam bentuk ajaran agama. Maka dalam agama Islam, prinsip pokok yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah iman. Karena iman itu menjadi pengendali sikap, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Dan selanjutnya yaitu fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam yang pertama yaitu sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah atau peringkat yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Akhlak al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita. Dan selanjutnya yaitu agama Islam berfungsi sebagai menggapai keselamatan sebagai jalan untuk ketenangan dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semua ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan kondisi dan situasi semacam itu. Namun tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangannya, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Yang terakhir yaitu berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik
terhadap orang-orang yang berbeda-beda. Pemersatu umat-umat yang beragam telah diperhatikan oleh Nabi kita setelah memasuki kota Madinah pada tahun 622 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup ajaran agama Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akidah, yang dimana keyakinannya sangat kuat dan kokoh, atau disebut juga iman. Yang kedua yaitu syariat, yaitu hukum dan aturan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir ketiga yaitu tingkah laku seseorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Yang selanjutnya yaitu hikmah beragama Islam. Hikmah beragama Islam yaitu suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu-ilmu dan peristiwa-peristiwa, serta melihat hubungan atau kaitan-kaitan yang ada di dalamnya, serta membahas tentang sumber dan tujuannya. Oleh karena itu, menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada al-hikmah dalam kehidupan sehari-hari pada tiap tingkatan pembelajaran dan tingkat usia kehidupannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di agama Islam juga kita diajarkan berbagai pengalaman. Yang pertama membaca syahadat terlebih dahulu untuk memasuki Islam, kedua menaikkan sholat setiap hari, ketiga membaca zikir setelah sholat dan setiap waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan bagi yang mampu menunaikan haji. Agama Islam itu sendiri berfungsi sebagai jalan untuk menggapai keselamatan, ketenangan, kedamaian, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangannya yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini dan kesengsaraan di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai acara materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.